sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, salah satu program Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha atau SPW. Nah, untuk itu diharapkan sekolah-sekolah dapat menjalani program ini. Nah, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang sehubungan dengan hal tersebut dengan narasumber kita yaitu Bapak Heru Andriansa SPD dari SMK Negeri 7 Palembang. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Heru. Pagi Bu Yesi. Ya, selamat datang di acara kita One Day One Innovation. Iya. Oke, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, sekolah masih tetap daring ya Pak ya sampai sejauh ini ya? Iya masih, tapi ada juga yang tatap muka langsung untuk mata pelajaran praktik. Oke, jadi memang harus diselingi seperti itu ya Pak ya? Betul, karena praktik tidak bisa didaringkan. Iya, oke. Baik, nah Pak, kita tadi kan sudah menyampaikan bahwa salah satu programnya adalah untuk pencetakan wirausaha ya Pak ya? Iya, memang itu sebagai salah satu program pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Vokasi bahwa sekolah paling tidak memiliki kegiatan wirausaha yang dijalankan di institusinya. Salah satunya adalah program sekolah pencipta wirausahawan. Nah, di SMK 7 ini sebenarnya bukan sebagai ide baru untuk seluruh Indonesia, tapi ini kita laksanakan inovasinya dalam satu kelas. Nah, kalau yang selama ini dilaksanakan dalam bentuk ekskul biasanya kegiatan wirausaha itu. Nah, tapi kita betul-betul membuat satu kelas yang memang untuk menjalankan wirausaha yang Pak dijalankan sesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas itu. Oke, baik. Sebelum Bapak menyampaikan lebih jauh bagaimana inovasi ini, nah ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang untuk melakukan terobosan ini, Pak? Ya, kita pertama idenya kan dari kepala sekolah waktu itu. Pertama landasannya adalah kemarin ada statement bahwa salah satu penyumbang pengangguran terbesar itu adalah tamatan SMK. Sebanyak 9,7 juta seperti yang disampaikan itu sudah melalui survei Mbak, survei lembaga survei benar itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua kita sebagai sekolah yang memang memiliki 8 jurusan. Salah satunya adalah jurusan desain komunikasual yang memang atau basicnya seni rupa. Itu di dalam pembelajarannya butuh suatu kegiatan komunikasi, kemudian promosi dan pemasaran. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa kelas wirausahanya harus dibentuk. Kemudian ada juga pemerintah akan menjalankan sebuah model baru tentang pembelajaran yang disebut dengan PJBL atau Project Based Learning yang memang pembelajaran itu harus betul-betul mengarah atau mengacu kepada kurikulum industri. Nah, inilah yang perlu diselaraskan antara kurikulum sekolah dan kurikulum industri, yang dimana memang industri itu harus betul-betul suatu pembelajaran yang harus terjun ke lapangan. Paling tidak menemui konsumen, yang dimana konsumen itu dimintai data kemudian menjadi sebuah order gitu. Itu capaian yang harus kita laksanakan. Oke, dan mungkin itu juga yang menjadi tujuan adanya kelas wirausaha ini Pak ya. Nah, untuk program ini Pak, apakah ini dilaksanakan di semua kelas atau memang ada satu kelas yang dilakukan untuk melaksanakan program ini? Nah, untuk yang kita laksana ini baru uji coba dalam satu kelas pada jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual yang nantinya akan kita kembangkan di ajaran tahun yang akan datang, di tahun ajaran baru ini untuk ke semua jurusan. Nah, ini sebagai uji coba bagaimana penerapannya yang nanti juga
program yang akan disampaikan oleh pemerintah tadi tentang PJBL itu memang ada keselarasan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Jadi situ memang harus kelas wirausaha juga harus menuju kepada kurikulum industri. Gitu. Oke, jadi memang tujuannya itu Pak, jadi memang anak-anak itu jadi hanya ada satu kelas ya Pak ya? Ya, kita ciptakan dulu uji coba untuk satu kelas. Dan Jadi kebetulan artinya kemarin kita seleksi sebanyak 25 anak. 25 anak, yang tentunya kriterianya seperti apa Pak? Paling tidak di salah satunya mereka punya minat terutama tentang usaha yang sudah pernah menjalankan, kemudian juga kita lakukan wawancara dan kemudian kita minta bantuan kepada orang tua atau wali mereka untuk mensupport bahwa anak di dalam kelas wirausaha ini paling tidak kita punya perlakuan khusus dalam pembelajarannya nanti. Nah, dalam hal ini perlakuan khusus ini ya kita bimbing seefektif mungkin bagaimana bisa menjalankan kegiatan tersebut. Oke, jadi memang anak-anak ini terseleksi tentu saja memiliki jiwa marketing ya Pak ya? Betul. Jiwa marketingnya. Betul. Nah, ini juga ada yang menarik, artinya Pak mereka anak-anak ini kan dari desain komunikasi visual, desain komunikasi visual ya, atau DKV. Kalau dulu namanya desain grafis. Desain grafis ya. Nah, artinya mereka di sini dituntut tidak hanya memiliki kemampuan untuk mendesain, Betul. tapi juga memiliki kemampuan untuk jiwa promosi dan penjualan. Nah, jadi mereka itu sebenarnya mendesain sebuah produk. Nah, produknya kalau tidak dijual kemana gitu. Oke. Artinya juga mereka di sini kan tentunya dapat teori pemasarannya juga nggak Pak selama pembelajaran di sekolah? Belum ada? Ada. Ya kita kan ada namanya mata pelajaran kewirausahaan. Nah di situ mereka mendapatkan teori-teori tentang bagaimana cara pemasaran, kemudian bagaimana juga dia harus mempromosikan dan sebagainya. Nah di dalam DKV sendiri mereka belajar praktik. Dalam hal ini mendesain, kemudian bagaimana mereka mengambil data sesuai dengan apa permintaan dari konsumen. Oke, jadi memang tidak hanya teori yang mereka dapat ya Pak, harus dipraktikkan betul-betul. Dipraktikkan, oke. Nah, kalau sejauh ini Pak, siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini? Selain Bapak tentunya, apakah ada mungkin untuk tenaga ahlinya, apakah pihak sekolah mendatangkan narasumbernya atau seperti apa? Kalau untuk mendatangkan khusus belum ya. Kita baru belajar dalam hal pertama dari guru kewirausahaan, kemudian kita memilih pembimbing dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian kita juga memberikan sebuah bantuan dalam bentuk modal. Kalau kemarin kita berikan bentuk tabungan sebesar Rp200.000. Yang mudah-mudahan ini sebagai langkah awal mereka dalam menggiatkan kegiatan mereka di dalam kewirausahaan. Oke. Ini sejak kapan Pak adanya kelas wirausaha ini? Kelas ini kita bentuk di awal semester genap kemarin. Karena ada permasalahan di mungkin pandemi ini, kita sebenarnya di awal semester ganjil lalu, cuman ada kendala di situ, baru terlaksana di semester genap. Oke, jadi. Nah, kalau untuk prakteknya sendiri ini Pak, apakah selama ini sudah pernah dipraktekkan atau maksudnya seperti ini Pak? Kan tentu saja ini kan kurikulum ya Pak ya. Apakah sudah untuk pemasaran uji coba pemasarannya sendiri sudah dilakukan atau baru dilakukan di lingkungan luar sekolah gitu? Untuk kegiatan ini sudah sampai kepada konsumen luar, Bu. Ya, kemarin waktu mereka kita ada order, ya sebenarnya ini kita pancing dulu kepada mereka. Nah, ini ada order, kira-kira sanggup nggak untuk dibuat? Nah, mereka langsung menemui konsumennya, ternyata deal Pak. Iya kemarin kalau tidak salah membuat
produk percetakan kalender kalau tidak salah kemarin. Mereka mendatangi sendiri konsumennya, mendatanya data permintaannya apa, dari bahannya sampai kepada model desainnya. Ternyata mereka mendapatkan order itu dan alhamdulillah selesai dengan lancar dan baik. Oke. Nah, kalau untuk promosinya sendiri, Pak, apakah mereka melalui media sosial atau juga mereka memberikan semacam apa di banner atau seperti apa, Pak, bentuk promosi yang mereka lakukan untuk pengaplikasian metode ini? Untuk promosi sebenarnya mereka lakukan secara online dan offline. Nah, online dia harus membuat akun, harus membuat media sosial, kemudian kalau offline mereka harus mendatangin sendiri konsumennya dan terlibat langsung komunikasi dan segala apa yang diminta oleh konsumen. Nah, mereka rencanakan sendiri bagaimana strateginya dari awal sampai akhir gitu. Oke, baik. Nah, Pak, ini kan sudah diterapkan semenjak 1 tahun yang lalu ya, Pak ya, hampir ya? Kurang lebih 6 bulan lah, karena dari Januari. Baru dari Januari, dari Januari, bukan dari tahun 2020. Oke. Nah, sampai sejauh ini ya, Pak ya, apakah pada saat prakteknya gitu, penerapan inovasi ini memiliki kendala atau hambatan atau tantangan tersendiri, Pak? Ya kalau kendala tuh banyak sekali Mbak ya. Mungkin dari pertama mereka kan baru nih dalam hal menggiatkan kewirausahaan ini, kemudian mereka juga belum tahu passion yang pas bagi mereka. Walaupun mereka sendiri di dalam kelas ini ada beberapa passion yang mereka ambil, mereka pilih, mereka jalankan, tapi ya namanya juga baru awal ya. Bahkan yang orang profesional saja mungkin bisa gonta-ganti passion untuk menjalankan usahanya. Nah ini kita bantu melalui paling tidak kita ada webinar, kita bantu bagaimana cara solusi untuk mencari celah dalam artian di sini kegiatan wirausahanya memilih produk yang tepat, kemudian bagaimana kalau zaman sekarang ini kan serba ya Mbak ya, kayaknya semua bisa dipilih, tapi bagaimana strategi kita dalam hal mencari celah-celah tadi. Misalnya nih nanti ada salah satu anak yang bisa jadi testimoni, dia bergerak di bidang all shop, kemudian kuliner, yang kulinernya sendiri ini mereka siswa memproduksinya sendiri, dalam hal ini seperti makanan rumahan lah seperti itu. Jadi mereka membuat masakan sesuai dengan pesanan. Nah ini suatu bukan inovasi baru, tapi paling tidak dia sudah bisa memilih passionnya. Nah itu artinya kita juga bisa melihat ya Pak bahwa memang program ini cukup berhasil ya Pak ya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Betul. Paling tidak ya tadi yang saya sampaikan bahwa SMK ini selalu tiap tahun berkontribusi untuk pengangguran ini ya, mudah-mudahan dengan adanya kelas wirausaha ini setelah mereka tamat dari sekolah itu tidak lagi akan mencari pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan. Itu paling tidak sudah bisa memenuhi dirinya sendiri, kemudian sudah bisa paling tidak dia merekrut teman-temannya untuk bergabung di dalam usaha mereka masing-masing. Ya, setidaknya juga mereka mempunyai personal branding bagi diri mereka sendiri. Betul, itu yang diharapkan. Jadi mereka menemukan personal branding bagi mereka masing-masing dalam berkewirausahaan ini. Oke Pak, nah sahabat inovasi itulah menjadi tentu saja yang menjadi harapan dari pengaplikasian program ini ya Pak ya. Betul. Tentu saja ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Betul, ini mungkin bisa jadi contoh bagi sekolah-sekolah lain yang mungkin selama ini hanya sebagai ekstrakurikuler di dalam pembelajaran mereka, tapi ini bisa dimasukkan menjadi suatu kelas khusus yang nanti bisa kita jalankan secara bersama-sama yang melibatkan dari berbagai unsur guru mata pelajaran termasuk juga guru produktif ya, kemudian guru wirausaha dan guru-guru lain yang terlibat langsung. Guru-guru mapel seperti matematika pun bisa masuk Bu itu kalau untuk jadi pembelajaran.
Oke, Ah, ah, jadi memang ah, ah. Guru, keterlibatan betul. dari pihak lain juga. Nah, guru bahasa Indo pun bisa masuk bahasa Indonesia. Oh iya, Bagaimana dia membuat proposal itu juga bisa oke, dinilai di situ. oke, Matematika untuk menghitung modal, menghitung iya. segala sesuatunya bisa Bisnis dimasukkan itu. plannya Ya, seperti Bu, apa itu. ya Pak ya? Betul. Itulah yang disebut Oke, dengan PJBL, Bu. oke. Project Based Learning. Jadi semuanya bisa berkolaborasi. Berkolaborasi untuk melakukan program ini ya Pak ya. Betul. Oke baik. Nah Pak Heru, tentu saja Hmm. perbincangan kita hari ini sangat menarik sekali ya Pak ya, dan informasi ini tentunya bermanfaat ya sahabat inovasi. Dan mungkin ini bisa direplikasi di sekolah-sekolah lainnya ya Pak ya. Betul. Ah. Nah oke Pak, sebelum kita mengakhiri mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung dalam program-program ini. Ya, harapan kami diadakannya kelas wirausaha ini bisa membantu siswa-siswa yang selama ini pembelajarannya mungkin di dalam kelas itu tidak terlalu efektif, mungkin hanya mendapatkan sebuah ilmu-ilmu dalam bentuk teori dan praktik yang bisa dijalankan secara rutinitas, tapi setelah aplikasinya ini berakhir dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini bisa kita lanjutkan dalam bentuk kewirausahaan ini yang menjadi bagian dari mereka untuk kehidupan mereka setelah tamat dari sekolah. Itulah makanya kita bentuk kelas wirausaha ini secara khusus. Oke. Baik, Pak Heru, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Diharapkan mungkin di lain waktu bisa kembali hadir di acara kami One Day One Innovation, tentunya dengan inovasi-inovasinya ya Pak ya. Iya, Tetap semangat untuk berinovasi Pak. iya, tetap Menginspirasi semangat. saudara. Iya, oke. Baik, baik sahabat inovasi, itulah tadi perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat sahabat inovasi dan tentunya kita semua ya untuk terus semangat berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Deviana Sibuan dari SMK Negeri 7 Palembang, kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual. Setelah mengikuti kelas khusus wirausaha di sekolah kami, sangat membantu dalam pengembangan kewirausahaan pada usaha yang saya jalani sekarang, yaitu OSAP dan kuliner. Setelah saya mengikuti kegiatan wirausaha ini, saya sudah mendapatkan omset sekitar 2 juta rupiah dan keuntungannya sekitar 1,2 juta rupiah. Nah, harapan saya setelah nanti saya tamat dari SMK 7, saya bisa membuka usaha rumah makan agar hobi saya bisa tersalurkan dalam rumah makan tersebut.